Luar biasa, Tuhan kita baik, amin. Amin. Sehingga kita kembali dipertemukan di tempat ini untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari tidak perlu berlama-lama, kita buka Alkitab kita. Di dalam Matius 7 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. Haleluya, Matius 7 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Haleluya. Jika sudah dapat katakan amin. Amin. Mari saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita bacakan ayat ini. Matius 7 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. Haleluya. 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti? Atau memberi ular, jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Pastinya ayat ini juga sudah tidak asing bagi kita, karena kita mungkin selalu mendengar ayat ini, yaitu ayat di Matius 7 ayat 7 sampai 11, terutama ayatnya yang ke-7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Haleluya. Khotbah saya di hari ini saya beri judul doa akan menjadi kenyataan. Mari kita sama-sama bilang, doa akan menjadi kenyataan. Doa akan menjadi kenyataan. Amin. Haleluya. Nah, doa ini adalah sesuatu yang doa akan menjadi sesuatu kenyataan. Ini bukan sebuah slogan, saudara, tetapi sesuatu kebenaran, suatu kebenaran yang hakiki, yang paten, dan merupakan kebutuhan penting bagi hidup manusia, seperti pentingnya nafas kehidupan. Itu doa. Namun timbul pertanyaan, apakah di zaman sekarang ini, di zaman yang sudah modern ini, masih adakah orang yang mempercayai kuasa doa? Nah, sesungguhnya keraguan ini sudah ada sejak zaman Yesus, saudara. Dan di dalam khotbah di bukit, dengan tegas Tuhan Yesus berkata, minta maka kepadamu akan diberi, cari maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Nah, ada 3 hal penting dalam ayat ini, ya. Ada 3 kata kuncinya: minta, cari, dan ketok, ya. Minta, cari, dan ketok. Yang pertama kita akan bahas adalah mintalah. Nah, meminta berarti kita menyadari kebutuhan kita, ya kan? Di dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan di sana, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, meminta berarti kita menyadari kalau kita itu butuh. Sama dengan kalau Cio dia, kalau misalnya kita tak lupa kasih jajan pada dia di sekolah, dia selalu bilang, mak minta doi, minta jajan. Kalaupun habis dapat kuota di HP, dia minta pada bapak minta kuota Cio mau pakai di sekolah, kalau mau pulang mau bawa kabar. Nah, itu artinya apa? Dia butuh, makanya dia minta. Ya, seperti kita juga, saudara. Kalau kita butuh, pasti kita meminta. Memintanya pada siapa, saudara? Memintanya hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mempunyai segalanya. Amin. Dan Tuhan juga mengatakan bahwa Dia akan memberi bukan cuma kebutuhan kita, tapi juga keinginan kita. Kan banyak orang dengar khotbah, jangan dulu kok tuh keinginan, tapi kebutuhan juga yang tolong minta ke Tuhan. Tapi salah, saudara. Di sini dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 6 di sana dikatakan, mintalah segala hal keinginanmu, bukan kebutuhan, keinginan. Sedangkan trompet kebutuhan saya Tuhan kasih, apalagi sedangkan trompet keinginan saya Tuhan kasih, apalagi trompet kebutuhan.
Jadi mintalah kepada Tuhan karena orang butuh, ya, dan orang ingin. Nah, meminta juga berarti kita menyadari ketidakmampuan kita kepada Tuhan, ya. Orang minta, orang sadar, orang minta pada Tuhan karena orang tidak mampu. Bukannya tidak mampu apa, tapi orang terbatas sebagai manusia, saudara, ya. Di dalam Roma 3 ayat 9 dikatakan di sana, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada seorang yang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ya saudara, kita mempunyai kelemahan. Kita tidak memiliki kelebihan yang lebih dari Tuhan kita, saudara. Jadi kita meminta kepada Tuhan karena kita tidak mampu. Ketidakmampuan kita terbatas sehingga kita meminta kepada Tuhan. Ini juga saudara membuat kita tidak menjadi pribadi yang sombong. Dia bilang, kita kuat. banyak pemasukan, kita banyak ini, guna apa kok kita meminta kepada Tuhan? Jadi kita sebagai orang Kristen kita meminta kepada Tuhan karena kita merasa diri kita terbatas. Ya, kita meminta kepada Tuhan. Dan juga meminta berarti kita sedang berharap dengan si pemberi hidup. Di dalam Mazmur 42 ayat 6 di sana dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi mengapa kita harus tertekan? Atau mengapa kita harus gelisah atau khawatir? Kalau mungkin kita dalam keadaan yang kurang, saudara. Kenapa kita harus gelisah? Kenapa kita harus tertekan? Kita ada Tuhan loh. Di sini ayat ini mengajarkan kita akan hal itu, saudara. Kita punya Allah yang besar. Ya. Jadi janganlah kita gelisah dan khawatir karena Tuhan sang pemberi sanggup mencukupkan apapun yang kita perlukan. Jadi itu saudara. Yang kedua, selain kata mintalah, yang kedua adalah carilah. Bagaimana orang mau mendapat kalau orang tidak mencari? Mencari itu berarti kita tidak berdiam diri, saudara, tetapi berusaha, ya. Kita tidak berdiam diri, tapi kita berusaha. Cari juga berarti memakai segala fasilitas dan segala apa yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, seperti mata kita, kaki kita, otak kita, tangan kita. Jangan terus pakai mata, kaki, tapi terus mencari nggak pakai otak, saudara. Orang harus pakai semua apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita mencari untuk mendapatkan. Nah, saudara, terus mencari ini menunjukkan tindakan permohonan yang sungguh-sungguh disertai dengan ketaatan kepada kehendak Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, kepada kita. Dalam Matius 6 ayat 33 itu di sana, saudara, ya, kita baca. Nah, firman Tuhan ini mengatakan bahwa carilah terlebih dahulu kerajaan Allah. Nah, kebanyakan dari kita cari apa yang ditambahkan dulu, baru kita cari kerajaan Allah, saudara. Tabu balik, ya. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita, ya. Tidak mencari kerajaan Allah, tetapi malah kita mencari yang ditambahkan. Arti kata semuanya adalah semua kebutuhan duniawi kita. Tetapi sekali lagi, yang paling utama yang harus kita cari itu adalah kerajaan Allah. Nggak usah orang mau cari itu yang ditambahkan kepada kita, tapi carilah dahulu kerajaan Allah, yaitu kebenaran Allah. Apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita, baru selebihnya itu akan ditambahkan kepada kita, saudara. Seperti itu firman Allah yang bilang, ya, bukan saya, saudara. Jadi kita cari kerajaan Allah, kita minta kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Kita cari apa kehendak Allah, saudara. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Mau berkat apapun, berkat duniawi, uang, tanah, rumah, semua akan ditambahkan kepada kita ketika kita mencari dulu kerajaan Allah ini, saudara. Ya, setelah mencari, kata ketiga kunci, ya, dalam ayat ini adalah ketoklah. Ketuk ini memerlukan kesabaran dan juga ketabahan, saudara. Ya,
Dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan di sana, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Nah, di sini saudara, saya mau bersaksi sedikit. 2 minggu lalu waktu itu orang kan baru ada ambil motor. Jadi otomatis orang pay tabungan habis, saudara. So kandas. Dan kami juga memakai motor ini untuk mencari, ya, tujuannya untuk kehidupan kebutuhan sehari-hari dan juga doi basket motor. Nah, pada 2 minggu yang lalu itu terang maksudnya ada apa-apa, dan suami saya memutuskan untuk mau backing aplikasi InDriver untuk dia pakai mencari. Tapi karena memang aplikasi itu harus membutuhkan STNK dengan pajak. Tapi kan kalau motor baru kan belum ada DP STNK, atau baru ada yang sementara, STNK sementara. Itu hanya kertas, dan jadi otomatis kalau di aplikasi nggak bisa. Orang cari-cari sampai motor juga boleh mau pakai, tapi ada DP motor so mati pajak. Jadi nih boleh pakai, nih boleh pinjam DP motor, DP data dan promo pakai di aplikasi. Baru pinjam juga pakai DP sepupu yang satu, Vanessa. Tapi mesti foto langsung katu. Nih boleh mau kirim lewat file dan mau ambil dari file HP. Nggak bisa. Orang cari-cari, aduh pas apa Kang? Tapi dia bilang begini, nanti Jo pasti mau dapat Wak. Kemudian waktu itu ada gerak jalan, terus dia bilang begini, Mak kita mau mencari dulu, mau pi foto-foto ini SKPD, siapa tahu ada kadis atau apa yang mau bayar DP foto dan oh iya. Tapi sayangnya DP usaha ini nyanda coba panas-panas kata setelah apa, tapi nyanda tidak menghasilkan, saudara. Dia nyanda apa-apa sampai di rumah dia bilang begini, Mak, dia tanya tongkong berapa dia dapat ini cair ini, ya nyanda ada, dorangnya respon kata dia dah kirim foto tapi dorangnya nyanda respon. Dia juga berarti belum berkat, no. Yang penting sebuah usaha. Oh. Pas orang semua tidur, berdoa tidur, kok ada DP bos yang di Thailand lalu bertelepon, Yoel ada kerjaan kah? Dia bilang, oh enggak, pas ada kosong ini, boleh ke Makassar? Tiba-tiba boleh mau ke Makassar, mau ada kata DP teman P barang ketinggal di sana, orang salah kirim ke mana, jadi mesti diurus. DP teman barang ini DP harga puluhan juta, jadi penting dan dia mau pakai kerja. Jadi pada malam itu juga DP bos langsung berangkat, malam ini nanti kita kasih uang jalan sampai kalau sudah dapat itu barang kirim kata nanti kita tambahkan lagi. Oh puji Tuhan. Jadi itu saudara, kita dengar Ibu Melani Pekotba yang minggu lalu dia bilang jangan pernah berharap pada manusia tapi berharap pada Tuhan. Kalau orang berharap pada manusia pasti orang akan kecewa. Sama dengan kesaksian saya ini, orang berharap pada kadis intinya, tapi mengecewakan ternyata. Ketika orang berharap kepada Tuhan, ada saja yang Tuhan berikan, saudara. Ada saja yang Tuhan berikan kalau orang berharap kepada Tuhan. Siapa mau sangka malam-malam itu dia langsung berangkat, saudara. Nah itu dia. Akhirnya orang pedoi store motors ada kurang utang bahasa dikit dan pampers anak-anak kebutuhan untuk jajan 1 bulan, puji Tuhan sudah Tuhan cukupkan. Itu dia Tuhan kita begitu besar. Ketika kita berharap kepadanya, pasti Tuhan akan cukupkan apa yang kita perlukan, saudara. Asalkan orang berusaha sebisanya orang. Tuhan tidak tutup mata, saudara ya. Kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Ya, ketuklah. Kita masuk ketiga ya, ketuklah. Ketuk adalah tindakan yang berulang-ulang di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 20 ya, kita bisa baca karena ayatnya panjang. Istilahnya begini, kalau orang mengutuk pintu di rumah orang yang mungkin DP orang di dalam sedikit pongo dengan ada tidur. Kalau orang mengetuk DP pintu, kalau cuma 1 kali tok, apakah dia mau bangun? Apakah dia mau buka tuh pintu buat orang? Ya tidak mungkin tok. Orang toki, tok. Masih belum lagi karena pastinya dia tidur sadap, toh. Jadi mengetuk ini adalah kegiatan yang harus dilakukan secara berulang-ulang, saudara. Orang toki sampai dapat dengar. Nah begitulah yang Tuhan inginkan, saudara.
Nah, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kata kesetiaan ini adalah kita melakukan satu hal yang setia, ya, yang lama kepada Tuhan. Bukan kasih yang mula-mula, cuma pada saat pertama saja. Kemudian selanjutnya orang sering mau backing. Jadi begitu saudara, kalau kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan harus dengan kesetiaan. Amin. Tiap hari, tiap detik, kalau orang dimanapun orang berada, orang berdoa sedikit Pak Tuhan, mau makan berdoa. Jadi hal yang harus dilakukan secara setia, saudara. Dalam Mazmur 145 ayat 18 dikatakan di sana, ayat tadi yang sudah saya bacakan. Nah, dalam Mazmur 145 ayat 19 juga dikatakan di sana, hati Tuhan tidak tahan mendengar orang benar berseru-seru kepadanya meminta pertolongan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ya, puji Tuhan ya. Jadi Tuhan ini nyendak tahan, kata di ayat ini bilang nyendak tahan dengar orang benar berseru-seru kepadanya. Jadi Tuhan hati itu ingin sekali tolong pada orang. Jadi dia nyendak tahan mau tolong pada orang, bukan main Tuhan itu, saudara ya. Dia nyendak tahan mau tolong orang-orang yang berseru-seru kepadanya. Dan dia senang kepada orang yang meminta tolong, dan Tuhan pasti akan menyelamatkan mereka. Nah, saudara, doa orang benar dapat menembus hadirat Tuhan, menyentuh hatinya, dan menggerakkan tangannya untuk bertindak. Karena itu jika masih ada dosa, sama dengan Ibu Cynthia tadi, kalau orang berdoa tapi orang masih ada kejanggalan, masih ada dosa yang masih orang lakukan dalam kehidupan kita, orang naikkan doa tapi itu doa mungkin cuma di langit-langit, tidak tembus di hadirat Tuhan. Itu dia saudara ya. Jadi ketika kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan, meminta ampun atas segala, istilahnya bertobat dulu saudara. Amin. Ya. Tuhan tahu kok isi hati kita bagaimana. Biarpun kita orang berdosa, tapi Tuhan tahu kita ingin berubah, ya. Hati kita ingin berubah. Dan kita praktekkan kalau kita memang sudah berubah. Kita naikkan doa kepadanya, maka doa itu akan naik, akan tembus di hadirat Tuhan. Haleluya. Nah, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan hati kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah, doa kita akan terbentur di langit-langit ya, saya sudah katakan tadi. Apabila di dalam hati kita masih menyimpan kepahitan, kebencian, dendam, ataupun iri hati, atau tidak mau mengampuni kesalahan orang lain ya. Sekali lagi saya bilang saudara, mengampuni itu memang tidak mudah ya. Mengampuni itu memang kalau orang sebagai manusia biasa perlu waktu yang cukup lama mungkin untuk mengampuni orang. Tapi itulah perintah Tuhan. Mau tidak mau, orang harus mengampuni ya. Sama dengan lagu bilang, lagu Aku Sudah Tak Marah ya. Jadi itu saudara. Jadi kita harus mengampuni. Hilangkan segala kebencian, dendam, ataupun iri hati yang membuat kita kepahitan, saudara. Dikatakan karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang lain yang berbuat kesalahan padamu, Bapa juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, seberapa banyak kita harus mengampuni? Dikatakan di Alkitab 70 kali 7 kali, berarti ada 400 lebih. Ya tidak mungkin tuh sebuah orang bikin kesalahan 4 orang kok sampai 400 saudara. Ya tidak mungkin. Seberdosa-berdosa apapun orang tidak mungkin membuat kesalahan kepada orang lain sampai 400 kali. Jadi itu saudara, bukan artinya angka, tapi Tuhan menghendaki kita sebagai orang percaya mengampuni orang lain secara tidak terbatas saudara. Kita harus mengampuni karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita, saudara, orang-orang yang berdosa. Nah, faktor lain yang semakin membuka peluang kita beroleh jawaban dari doa kita, beroleh jawaban doa dari Tuhan adalah apabila kita berdoa dengan iman dan penuh keyakinan. Apa namanya? Iman sebesar biji sesawi. Kalau orang lihat itu biji sesawi, dia kecil sekali. Sedangkan iman bagi 7 dapat memindahkan
gunung. Apalagi kalau orang beriman, memang iman benar-benar beriman kepada Tuhan, saudara. Dengan penuh keyakinan, maka kita akan menerimanya. Sebaliknya juga, jika kita ragu atau bimbang dengan doa-doa kita sendiri, jangan berharap doa kita akan membawa hasil. Karena keraguan dan kebimbangan adalah tanda ketidakpercayaan, saudara. Ketidakpercayaan. Kalau orang saja tidak percaya, bagaimana Tuhan mau bekerja? Ya, jadi orang harus percaya terlebih dahulu seperti orang percaya kepada Tuhan. Meskipun orang tidak dapat lihat Tuhan, tapi orang percaya. Ya, jadi harus seperti itu. Ketika kita belum melihat, kita percaya. Nah, saudara, saya juga mau cerita sedikit. Tapi adik dia bernama Gina, dia kerja di Alfamart. Dan dia rindu sekali untuk mau bikin terus terang rumah yang di atas di kampung. Dia bilang dia sudah mau kata mau lihat dari bapak ojek lantaran memang so terkurus-kurus di jalan. Dia rindu, dia mau kerja di luar negeri ya, dia mau kerja di Jepang. Dia bilang kita Kak, apa bagaimana Kang supaya kita boleh mau dapat penghasilan yang lebih kata. Dia bilang, kita suka mau pergi di Jepang, begitu lah bekerja di sana. Soalnya kata dia lihat dari teman, kata kerja di sana sudah bikin di rumah, kata sudah pasti senang dorang pe orang tua. Iya dong, anak kok masih muda, toh, anak masih muda, anak masih kesempatan, anak mau baking, berusaha, berdoa, Tuhan minta jalan. Kemudian dia begini, Kak, kita mau kumpul-kumpul doi dulu. Dia mau masuk di LPK dan dia berusaha, saudara. Dia so beli buku untuk belajar bahasa hiragana kita kana, dan puji Tuhan dia tahu batulis karena dia punya kemauan, saudara. Dia tahu batulis, tahu bilang sedikit bahasa Jepang. Dia bilang, iyo belajar Jo dengan jangan berhenti berdoa, minta jalan Pak Tuhan. Iyo Kak. Dan dia tanya-tanya pada teman, dia bilang kalau ngana suka nanti kita mau bantu biar cuma berapa, nanti ngana ganti tapi doi kalau ngana sebab kerja. Itu dia, saudara, puji Tuhan. Kalau kita punya keinginan dan iman, Tuhan pasti buka jalan lewat orang-orang yang di sekitar kita, saudara. Tidak perlu jauh-jauh. Tuhan pasti buka jalan kalau orang mengimani dan berusaha. Ya, itu dia Tuhan kita. Tuhan kita itu sangat dahsyat. Dia mau melihat kita mau juga, bukan cuma dia yang berusaha, tapi orang juga mau berusaha. Ya, sama-sama kita berusaha. Ya. Keraguan dan kebimbangan itu timbul ketika mata kita tertuju kepada apa yang kelihatan atau yang sedang terjadi, seperti dialami Petrus saat berjalan di atas air, ya. Yang sudah tahu kan cerita Petrus? Dia percaya bisa berjalan di atas air. Ketika Tuhan pegang dia bisa berjalan di atas air. Tapi imannya mulai goyah, saudara, sehingganya dia tenggelam. Ya, di sana dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya, Petrus bimbang, saudara. Dia meragukan kuasa Tuhan, makanya dia tenggelam. Jadi kita jangan seperti Petrus. Kita harus percaya dan jangan ragukan kuasa Tuhan. Supaya kita tetap terus berjalan di atas jalan-jalannya Tuhan. Kita tidak tenggelam, saudara. Saat Petrus mulai ragu dan bimbang, saat itulah ia tenggelam. Jangan kita seperti Petrus, saudara, ya. Terus mengetok ini menunjukkan adanya ketekunan yang terus-menerus dalam menghampiri Allah, sekalipun ia tidak menjawab dengan segera, ya. Waktu kita manusia itu beda-beda, saudara. Waktu yang Tuhan sediakan untuk kita ini beda-beda, sesuai dengan kesiapan kita, saudara. Bagaimana Tuhan mau kasih orang ini oto, kalau orang apa? Malas menabung dengan minta oto tentunya. Toh? Bagaimana? Jadi orang layakkan dulu orang kehidupan, orang layak tidak menerima berkat Tuhan ini. Barulah doa kita itu akan dijawab. Tapi kalaupun belum dijawab Tuhan, pasti ada waktu yang terbaik yang akan Tuhan berikan, saudara, untuk kita. Kita perhatikan tentang pintu yang akan dibukakan. Apa yang dimaksud dengan pintu itu? Pintu itu ialah pintu surga. Sebab Yakub pernah mengatakan di dalam Kejadian 28 ayat 17, di sana dikatakan, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah,
ini pintu gerbang sorga. Di tempat ini manusia debu akan diproses menjadi manusia surgawi. Begitupun dahsyatnya pintu tersebut. Siapa pintu itu sebenarnya, saudara? Orang mengetuk pintu-pintu itu pintu apa, saudara? Yesus berkata, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput." Padang rumput ini istilahnya apa ya? Tuhan memberikan kita di padang rumput. Tuhan akan menenangkan kehidupan kita, saudara. Di dalam Yohanes 10 ayat 9, jadi yang kita ketok itu adalah Tuhan Yesus sendiri, pribadi Tuhan sendiri, pribadi Tuhan yang akan menyelamatkan kehidupan kita, saudara. Pintu adalah Yesus. Dalam tabernakel, pintu yang pertama disebut pintu gerbang, yang artinya percaya dan beriman. Dan pintu merupakan suatu tempat peralihan dari kerajaan dunia masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi kalau kita mau melihat janji Allah dalam kehidupan kita ketok dulu pintunya, saudara. Gerbangnya dengan percaya dan beriman kepada Yesus. Maka Tuhan akan memperlihatkan kita ke kerajaan surga. Nah, jadi saudara, jangan menjadi Kristen tetapi cuma di luar pintu. Artinya mendengarkan firman Tuhan tapi tidak mau mengetok pintu, tidak mau beralih ke kerajaan surga, tidak mau percaya pada firman. Sehingga dari tahun ke tahun kehidupan tersebut tidak ada perubahan sama sekali dalam kehidupan kita, ya. Tetapi sebaliknya, bila kita mau mengetok pintu, yang artinya kita percaya dan kita beriman, saudara, dan kita mau berseru kepada nama Yesus, maka Bapa menganggap itu adalah baik. Maka pintu akan segera kita dapat keluar masuk menemukan padang rumput itu, saudara. Kita masuk sebagai warga kerajaan sorga. Karena itu janganlah berhenti dalam melakukan ketiga hal ini, saudara, ya. Yang pertama apa? Carilah. Carilah maka kamu akan mendapat. Yang kedua adalah mintalah maka kamu akan diberi. Dan yang ketiga adalah ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Haleluya. Sebab Tuhan akan tentunya ketika kita melakukan ketiga hal ini, Tuhan akan memberikan kita kesempatan untuk menerima dan menemukan dan membuka jalan bagi kita, saudara, ya. Saya akan tutup khotbah saya di hari ini dengan satu ayat di dalam Matius 21 ayatnya yang ke-22. Kita bacakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sekali lagi, Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Katakan amin. Amin. Kita akan menerima janji Tuhan. Amin. Amin. Asalkan kita mau melakukan ketiga hal ini, kita mau mencari Tuhan, kita mau meminta juga kepada Tuhan, dan kita mau mengetuk pintu hatinya Tuhan. Supaya apa? Tuhan membuka jalan-jalannya bagi kita, dan rencana yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita pasti yang terbaik. Amin. Haleluya.